huwallahu alladzi la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk bisanya kita menghadiri majlis ilmu ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat kita dan juga dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga menjadi penyebab bersihnya seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita selalu mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita tahu mana panduan hidup, mana yang diperintahkan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, serta dibalas satu kali salam hormat ini dengan 10 kali karunia atau rahmat. Maka sangat wajar setelah mengucapkan Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Kiat-Kiat Hijrah dari Kemaksiatan dan Istiqomah dalam Ketaatan. Di antara yang kita sedang bahas teman-teman sekalian dan masih berlanjut dari yang sebelumnya adalah subjudul dari buku kita ini, anggaplah dosamu itu besar. Karena memang penganggapan terhadap dosa itu dianggap remeh atau selalu menganggapnya kecil, ini berbahaya sekali. Bermula dari situ akhirnya kita akan terus melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kemaksiatan itu pasti dimulai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Gak ada orang yang mau menipu, mencuri, apa saja yang dilakukan dari pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian dia mulai dengan keberanian. Umumnya semua biar profesional, pasti mereka diikuti dengan rasa takut. Dimulai dengan ketakutan, juga akan diakhiri dengan penyesalan. Umumnya semua dengan penyesalan. Tapi kalau dilakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, karena memang dalam ibadah kita tidak akan diterima kecuali yang ikhlas. Juga tentunya akan berakhir dengan kebahagiaan. Contoh nikah sama zina berbeda sekali. Yang gitu. Contoh juga orang jujur dan juga dusta, ini beda sekali. Kalau orang nikah sama jujur akan dimulai dengan keikhlasan dan dia akan juga melalui suka dukanya bersama-sama, kemudian akhirnya juga akan ada kebahagiaan. Nah, kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan haram dari perzinahan, dari dusta, dari segala macam, dimulai dengan ketakutan dan akan diakhiri dengan pertengkaran, ribut dan seterusnya. Ini umumnya begitu terjadi. Ya. Kalau ada orang yang sudah melakukan dengan cara yang benar, misalnya pernikahan dengan cara yang benar, tapi ternyata juga masih gagal, ini harus jadikan bahan muhasabah. Kenapa bisa terjadi? Introspeksi diri sangat penting. Apakah dia yang salah atau pasangannya yang salah? Rumah tangga itu akan selalu langgeng kalau syaratnya, ya ini kata kuncinya sebenarnya. Kunci masuk dalam rumah tangga itu adalah mengejar pahala dan surga dari pasangan. Indah sekali rumah tangga itu kalau seandainya suami istri saling berlomba-lomba mencari pahala dari pasangannya. Habis belanja bulanan misalnya, si suami ngangkat kresek belanjaan, istrinya pun ikut sambil mengatakan biarkan saya, karena ingin mengejar pahala di situ. Di pikiran dia, pahala apa lagi yang saya bisa dapatkan dari pasangan saya ini? Anak dari orang tua dari anak, teman dari teman. Bagaimana dia selalu mengejar pahala dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebahagiaan akan kita dapatkan di situ. Tetapi kalau kita memulai sesuatu yang baik itu dengan keraguan-raguan, kecurigaan, bahkan tidak pernah berpikir untuk meraih pahala, maka itu akan menghancurkan semuanya. Akan hancur, tidak ada nilainya. Karena orang akan berpikir, saya akan bertahan sama pasangan ini selama dia masih punya duit, saya akan bertahan sama teman ini sementara dia masih punya kedudukan, dan seterusnya. Islam menyuruh kita untuk menjalin hubungan ukhuwah kepada semua orang. Kita tidak beda dengan kapitalis. Kapitalis itu begitu kenalan yang ditanya pertama, kerjaanmu apa, pendapatanmu berapa. Begitu setara dengan dia jadi temannya. Kalau begitu dia kenalkan diri ternyata gorengan, penjual gorengan, dia tidak akan berkenalan. Padahal Islam mengajarkan kita berteman sama semua orang. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman adalah bersaudara. Yang kaya diajak partner bisnis, yang miskin dijadikan sebagai ajang untuk bersedekah dan berkegiatan sosial. Bahkan kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Teman-teman sekalian, Umar bin Khattab berkata, ini statement yang terakhir sempat kita membahasnya ya.
Di situ ditulis di halaman 23, Anda lihat apa yang mendorong Umar radhiyallahu anhu datang dan berdialog dengan Nabi SAW. Bukankah keinginan untuk membela agamanya, bertawaf di Baitullah dan beribadah kepada Allah? Ini cerita tentang waktu Nabi SAW ditahan di kesepakatan Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy. Maka Umar bin Khattab datang, kemudian mengajak berdiskusi Nabi SAW. Kenapa kita tidak masuk? Kenapa begini dan begitu? Tetapi Umar masih merasa dan menilai sikap tersebut sebagai dosa. Karena itu dia bersungguh-sungguh dalam beramal soleh yang akan dapat menghapus dosanya itu. Dia radhiyallahu anhu mengatakan, karena kesalahan itu saya melakukan berbagai amalan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Umar mengatakan, aku senantiasa bersedekah, berpuasa, sholat, dan memerdekakan budak karena apa yang pernah kulakukan waktu itu. Dalam arti kata Umar menganggap walaupun Nabi sudah maafkan, itu adalah sebuah kesalahan besar. Makin kita menganggap besar pelanggaran itu, maka makin jauh kita untuk mengulanginya kembali. Penganggapan remeh terhadap dosa itu akan memudahkan kita untuk mengulangi lagi dan terusnya. Sementara kalau kita mengulangi dosa-dosa itu pasti akan sulit kita untuk memperbaiki diri kita karena terjun dalam kesalahan terus-menerus, dan otomatis akan banyak sekali rezeki Allah Subhanahu wa taala yang tertahan. Figur Umar ini memang perlu jadi pelajarannya. Karena orang yang sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, belajarlah dari orang-orang yang sudah mendahului kalian, maksudnya para sahabat Nabi. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka jadi sahabat Nabi, wahyu turun kepada mereka sampai mereka meninggal dalam keadaan Islam. Karena mereka sudah bisa menjadi pelajaran. Mereka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah itu. Umar bin Khattab ini saking pekahnya menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai walaupun dia di posisi raja, kalau ada teguran yang sampai kepada dia, walaupun dari masyarakat biasa, dia menerimanya. Ada sebuah kisah saya ingin sampaikan berhubungan dengan beliau. Ini banyak sekali ibrah dan pelajarannya gitu. Pelajarannya bisa bagaimana pemimpin itu bisa menerima masukan dari masyarakatnya. Pelajaran juga bagaimana seseorang muslim tidak boleh memata-matai saudaranya yang berbuat dosa. Pelajaran juga bagaimana orang yang ditegur pada saat dia melanggar agama dia bisa menerima. Pelajaran juga bagaimana seseorang itu sengaja tidak mengekspos kesalahan orang lain. Banyak sekali ibrah. Umar bin Khattab pernah, atau sering, bukan pernah, memang sering dia setiap malam keliling kota Madinah untuk mencari apakah masih ada masyarakat yang butuh dengan dia gitu. Dia terus saja keluar keliling nyari sampai banyak kasus yang ditemukan. Ada pernah ditemukan ibu janda punya anak 3 sudah 3 hari nggak makan, akhirnya dia masakkan. Ada pernah seorang Arab Badui menancapkan kemahnya, kemudian istrinya mau melahirkan, lalu dia panggil istrinya yang pada saat itu ratu. Umar bin Khattab panggil istrinya untuk membantu wanita Badui tersebut yang tidak dikenal pada saat itu, hanya mampir di Madinah untuk melahirkan. Dan tidak waktu itu tidak ada medsos kayak kita sekarang, tidak ada kamera yang memfotonya, tidak ada, dan tengah malam nggak ada yang tahu. Yang mengekspos berita ini, kebaikan ini hanya si Badui tadi yang dibantu. Sampai istrinya melahirkan, yang bantu adalah Raja Muslimin dengan Ratu Muslimin di malam hari. Satu waktu Umar bin Khattab pernah berjalan, ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Beliau keliling-keliling bersama Abdullah bin Mas'ud waktu itu, seorang sahabat Nabi yang lain, Ridwanullahi alaihim. Waktu lewat di sebuah rumah di pinggiran Madinah, rupanya ada lampu. Kayak kita sekarang lampu zaman dulu orang sumbu dengan minyak gitu. Maka Umar pun lewat, lalu dari kejauhan dia lihat lampu, dia mengatakan pada Abdullah bin Mas'ud, kamu tunggu di sini. Saya ingin mengecek rumah itu. Dia sebagai pemimpin pada saat itu. Dia punya hak untuk meluruskan kesalahan, juga mengingatkan kebaikan. Intinya dia datang ke rumah tersebut, rupanya dia intip dari jendela, terlihat dari celah jendela itu, di dalam rumah itu ada seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, lagi mabuk. Minum khamr. Di depannya ada seorang wanita lagi menari-nari, ya seperti seorang pelacur yang akan berzina sama si kakek ini. Maka si Umar marah tiba-tiba, dia dobrak pintunya, lalu dia marah sambil mengatakan, belum pernah saya lihat pemandangan seburuk malam ini. Kau sudah sangat tua, lalu kau masih berpikir begini, minum khamr dan juga mau berzina. Lalu tiba-tiba orang tua itu mengucapkan kalimat yang membuat Umar bin Khattab membesarkan kesalahan dia. Merasa dia bersalah dan akhirnya dia tidak mau lagi melakukannya. Kata orang itu, wahai Amir Mukminin,
wahai pemimpin orang-orang beriman, perbuatan anda lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, memang perbuatan saya apa? Dia bilang, pertama anda memata-matai saya. Sementara Islam melarang untuk memata-matai. Saya bukan mabuk di pinggir jalan, dalam rumah. Salah iya, tapi memata-matai kan tidak boleh. Allah bilang dalam Al-Quran, wala tajassasu, jangan memata-matai. Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la tajassasu, jangan saling memata-matai. Yang kedua, anda masuk rumah saya tanpa izin. Maka Umar sebagai seorang pemimpin langsung faham, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi ada hal batasan yang dia juga terabas. Artinya dia juga, orang itu berdosa, Umar juga berdosa. Seperti itulah kesannya. Maka Umar tunduk, lalu kemudian keluar dari rumah orang tersebut. Dengan penuh penyesalan, Umar terus membayangkan dosa itu sebagai hal yang akan Allah hukum, gitu kan? Sampai setelah beberapa hari si kakek tua itu datang ke majelis Umar. Datang, rupanya dia juga gelisah, dia datang. Waktu Umar lihat dari jauh, Umar mengatakan, sana yang baru datang, silakan maju ke depan. Dalam kisah ini dikatakan kakek itu maju dalam kondisi ketakutan. Takut Umar hukum di depan orang, takut dipermalukan gitu. Begitu duduk sebelah Umar, Umar langsung bisikin, demi jiwa Muhammad, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan benar. Maksudnya demi Allah. Dia bisikin kakek itu, saya tidak akan pernah ceritakan apa yang saya lihat malam itu dari kamu. Termasuk kepada Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang temani saya. Jadi kayak sekretaris negara gitu. Saya nggak akan ceritakan. Jadi waktu Umar keluar dari situ, Umar tidak bilang sama Mas'ud, ini orang mabuk nih. Enggak. Dia keluar, Umar langsung pergi ke rumahnya, selesai. Malam itu bubar, ada lagi pengawasan, sampai Umar menemui kakek ini. Lalu si kakek itu mengucapkan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, wahai Amir Mu'minin, semenjak malam itu saya tinggalkan perbuatan dosa saya. Jadi bagaimana mereka saling menjaga masalah ini, bukan malah diekspos kesalahan orang gitu kan. Dan pada saat datang teguran, dianggap sebagai sesuatu yang besar bagi dia. Ini bahaya, nanti Allah akan hisab gitu. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak, tapi ada seorang ibu yang membuat Imam Ahmad rahimahullah nangis. Kisahnya itu, Imam Ahmad didatangi oleh seorang ibu yang kerjanya ibu ini menenun kulit domba. Dan dia berkata, wahai imam, imam kalau kita sekarang kiai, ustaz, kerja saya menenun kulit domba dan saya selalu malam hari saya kerjain menenun, besok paginya saya jual. Lalu setelah jual saya sibuk dengan anak-anak saya, beri makan, urus mereka. Malam mereka tidur, saya kerja lagi. Dan setiap hari dari uang yang saya dapatkan itu saya selalu sisipkan untuk beli minyak sama sumbu supaya ada penerangan gitu. Dia bilang pada saat saya lagi satu hari saya mau jual tenunan tidak laku, sementara saya tidak bisa tinggal diam. Malam hari saya tidak punya uang untuk beli minyak, maka gelap. Saya terus berpikir, kira-kira seperti apa saya harus menjual besok. Saya harus menjahit malam ini, harus menenun. Tiba-tiba di depan rumah saya ada orang-orang yang menancapkan kemah, tenda untuk kemah, tancapin patok-patoknya. Lalu mereka pasang obor-obor yang besar sehingga jadi terang. Maka saya pun memakai cahaya penerangan itu untuk menenun. Lalu jadilah banyak tenunan saya. Besoknya, hari ini tepatnya waktu dia bertanya, dia bilang, hari ini saya coba menjual tenunan tersebut dan laku. Ini uangnya semua. Tapi tiba-tiba terilhamkan dalam hati saya bertanya, halal gak tenunan ini? Karena semalam saya pakai penerangan yang bukan penerangan saya. Gitu loh. Begitu pekahnya dia. Maka Imam Muhammad nangis sambil mengatakan, demi Allah wahai ibu, sesungguhnya kemuliaanmu lebih daripada kami yang menggunakan imamah-imamah ini. Karena ulama dulu pakai imamah. Artinya walaupun ulama belum tentu sepekah dia gitu loh. Karena hati-hatinya gitu. Lalu Imam Muhammad mengatakan, tentu saja itu halal buat kamu. Karena penerangan pemerintah bisa dipakai untuk orang umum. Dan mereka tidak meletakkan itu dan dengan tujuan untuk melarang orang lain memakainya. Tetapi pekahnya ibu ini adalah pelajaran penting buat kita. Bagaimana seseorang harus hati-hati dengan apa yang akan dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan itu halal atau tidak. Ya, kalau tidak walaupun kecil, dia akan menjadikannya sebagai hal yang besar. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang pernah kami pekerjakan, kemudian dia menyembunyikan sesuatu dari pekerjaan itu, walaupun hanya seperti sebuah jarum, ya, maka dia akan datang hari kiamat mempertanggungjawabkan sepotong jarum itu. Gitu kan? Maka ada seseorang dari Ansar berdiri mengatakan,
ya Rasulullah, saya pernah Anda tugaskan, saya sekarang mau serahkan urusan saya kepada Anda. Saya mau kembalikan. Kata Nabi SAW, ada apa denganmu? Ya, kenapa kok tiba-tiba kau ngomong gini? Ternyata dia punya sesuatu orang ini, mungkin dia pernah ambil sesuatu. Kata Nabi SAW, siapa yang kami pekerjakan, maka dia hanya boleh menikmati apa yang kami halalkan, dan dia harus meninggalkan dan mengembalikan apa yang tidak halal buat dia. Semua harus bertakwa kepada Allah. Yang bukan punya kita jangan sentuh. Mau makanan, mau minuman, mau fasilitas, segala macam hal. Kemarin saya pulang umrah. Tentu tidak ada maksud riak dalam masalah ini, tapi berbagi saja. Saya pas pulang umrah, kebetulan duduk di bisnis kelas, ada di sebelah saya satu orang Saudi. Orang asing duduk sebelah saya. Kemudian sambil mau jalan, sudah mau take off, habis take off, setelah pas take off, saya berpikir mau charger handphone. Saya mau colok nih. Begitu saya colok di tempat kursi saya, ternyata nggak jalan listriknya. Gitu. Karena nggak jalan listriknya, saya coba berpikir tiba-tiba di benak saya, di sebelahnya ada colokan orang sebelah nih. Saya mau colok di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu Allah buat saya peka. Saya berpikir, orang ini kan bayar kursi ini utuh, termasuk colokan listriknya. Kan buat dia. Kalau saya pakai, dia nggak halalin berdosa nih. Orangnya lagi tidur, saya nggak bisa izin sama dia. Nggak jadi, nggak usah cas, nanti di Jakarta aja gitu. Tapi bisa saja, karena kan dia bayar itu. Kan dia yang pakai fasilitas itu, dia yang bayar. Gak boleh kita sembarangan pakai. Gitu kan? Main duduk sembarangan di kursi orang, pakai fasilitas orang, ini kan bahaya semua. Jadi kita harus bisa belajar menganggap sesuatu pelanggaran itu besar. Kalau hal yang kecil pun kita anggap besar, jadi kita takut terjerumus padanya, maka yang besar kita tidak akan berani lakukan. Gitu kan? Mirip dengan ibadah. Kalau Bapak Ibu selalu sibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah, sholat wudu, segala macam, nanti sholat wajibnya terjaga dengan sendirinya. Karena yang sunnah aja dikerjain, yang wajib pasti akan terdorong untuk kita kerjakan. Beda dengan orang cuma paskan dirinya dengan yang wajib, sunnahnya bisa ditinggalkan. Ya, seperti itu kalau lawan pemahamannya dalam masalah ibadah tentunya. Al-Hafidh Ibnu Hajar, saya lanjutkan bacaannya. Bagian pegang buku masih di halaman 23. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh maksudnya seorang ulama ya. Dia hafidh itu maksudnya dia diberikan julukan ini kalau orang itu banyak hafalan hadisnya, hafalan ayat Al-Quran, dia ulama besar, diistilahkan dengan Al-Hafidh. Ibnu Hajar nama seorang ulama, rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya dia melakukan amalan-amalan tersebut hanya karena hal ini. Karena kalau tidak karena itu, maka seluruh yang muncul darinya adalah termaafkan. Bahkan mendapatkan pahala karena dia berijtihad di dalamnya. Jika demikian sikap mereka dalam apa yang mereka ijtihadkan, lalu bagaimana halnya dengan orang yang betul-betul melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan? Maksudnya Ibnu Hajar mengatakan, sebenarnya Umar waktu tanya Nabi SAW di kasus Hudaybiyah, ya Rasulullah kenapa kita tidak serang saja, gitu kan? Itu sebenarnya hanya untuk bertanya, tujuannya supaya faham kenapa Nabi enggak lakukan, gitu kan? Supaya dapat jawaban. Itu aja sudah cukup Umar anggap dosa besar bagi dia. Maka kata Ibnu Hajar, ini hanya ijtihad, tapi sudah cukup membuat para salafus saleh dulu dan karena sahabat tabi'in mereka pekah. Oh ini salah nih. Itu cuma sekedar bertanya sama Nabi, gitu kan? Apalagi kata beliau kalau orang dasarnya melakukan dosa itu terang-terangan, dia tahu lalu sengaja dilakukan sama dia. Walaupun tentu rahmat Allah sangat luas ya. Dan saya perlu sampaikan teman-teman sekalian, di dalam majelis ilmu seperti ini tidak ada hardikan, tidak ada yang menyalahkan. Kalau ada di antara yang kami sampaikan Bapak Ibu, oh iya, ternyata saya nih misalnya pernah lakukan, ya itu Allah yang berikan peringatan karena saya tidak kenal Bapak Ibu siapa gitu. Ya, jadi tidak usah pekah menganggap oh ini Ustadz singgung saya, enggak. Karena kita bukan singgung siapapun. Kita sedang membahas tentang hukum agama. Karena saya duduk di sini dalam bahasa Indonesia, atau ada dai di Saudi pakai bahasa Arab, atau ada dai di Amerika pakai bahasa Inggris, bahasanya sama. Akan dibahas yang sama. Maka ini kaidah syar'i, hukum-hukum agama yang harus difahami gitu. Bagaimana kita pekah menangkap pesan-pesan itu, dan kita harus yakin teman-teman, Allah Subhanahu wa taala kalau memudahkan seorang hamba mengucapkan istighfar dengan lisannya, berarti Allah sedang mau mengampuni dia. Allah kalau memudahkan seseorang itu untuk tergerak salat, puasa, Allah ingin menerima itu dari dia. Sebagaimana juga Allah gerakkan Bapak Ibu hadir dalam majlis ini, itu juga karena Allah menginginkan Bapak Ibu memahami masalah ini. Maka kita lihat setelah belajar ke depan, kita nggak akan lihat sekarang ke belakang. Masa lalu kalau salah istighfar kepada Allah. Sekarang setelah belajar,
kedepannya diterapkan. Itu yang dimaksudkan dalam majelis ilmu itu. Kata beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat juga, mengilustrasikan jika seorang mukmin ketika melakukan kesalahan dia mengatakan la nafsul mu'min ashaddu irtikaban atau irtiqadan la nafsul mu'mini ashaddu irtikadan min al khati'ati min al usfuri hina yugzafu bih.